Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya Rara Rinka Maharani akan memaparkan atau lebih tepatnya mengulas kembali materi yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Ibu Rizka Mailani Syafira dari PTPN 1 Regional 1, yang mana pada hari ini dilaksanakan webinar sadari atau sadar budaya resiko dengan topik sadar resiko dimulai dari hal sederhana dengan memahami risiko dalam aktivitas kerja sehari-hari. Baik, untuk lebih lanjutnya mari kita saksikan video selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Rara Rinka Maharani mohon izin untuk mengulas kembali materi yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Ibu Rizka Mailani Syafira dalam agenda sadari atau sadar budaya resiko, yang mana pada kesempatan kali ini topik yang dibahas adalah mengenai sadar resiko dimulai dari hal sederhana dengan memahami resiko dalam aktivitas kerja sehari-hari. Baik, langsung saja. Jadi pada saat pertama ini dapat kita ulas apa itu sebenarnya risiko. Jadi resiko itu merupakan suatu kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat menghambat aktivitas, tujuan, atau upaya pencapaian target di lingkungan pekerjaan. Seperti itu. Banyak yang berpikir bahwa adanya resiko tersebut merupakan sesuatu yang rumit atau suatu hal yang menimbulkan kerugian besar, menimbulkan suatu kecelakaan, bencana, atau masalah serius. Kurang lebihnya risiko diibaratkan pada hal-hal yang kompleks seperti itu. Padahal di dalam lingkup keseharian, di lingkungan kerja, banyak resiko yang dapat kita temui yang ada dalam bentuk hal-hal kecil. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya ketika ada salah pengiriman email, kemudian hilangnya file, kemudian data yang hanya diketahui satu orang, dan grup kerja yang tidak update informasi. Hasil-hasil ini disebabkan oleh pengabaian terhadap hal-hal kecil yang ada di lingkungan pekerjaan yang sebelumnya mungkin disepelekan atau diprioritaskan di akhir, seperti itu. Mengapa risiko sering tidak disadari bagi karyawan atau di lingkungan pekerjaan? Karena di lingkungan tersebut biasanya sudah merasa aman-aman saja di setiap harinya, tidak ada masalah yang berarti dari kegiatan atau pengabaian dari hal-hal kecil yang sebelumnya sudah dilakukan, sehingga pengabaian terhadap resiko tersebut terus dilakukan karena rasa aman tersebut. Selain itu, anggapan bahwa hal kecil tidak penting. Nah, hal ini juga turut dapat mempengaruhi resiko terjadinya dampak yang lebih besar. Lalu terbiasa dengan rutinitas dan hanya fokus menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan detail-detail kecil seperti itu.
Lalu apakah kondisi ini merupakan risiko? Nah, di sini kita diajak untuk memahami apa pada suatu kondisi ketika suatu informasi, file, data, dan pengetahuan proses hanya dikuasai oleh satu orang saja. Seperti yang sebelumnya tadi sempat disebutkan, yang mana di sini kita tidak tahu ketika pihak tersebut, pihak yang menguasai satu bidang, istilahnya satu bidang ini, suatu hari berhalangan hadir atau ada hal tertentu yang menyebabkan pihak ini tidak dapat mengakses dokumen atau yang lainnya, ya. Ketika hal tersebut terjadi, apa dampaknya? Dapat kita lihat di sini, dampaknya salah satunya adalah terhambatnya pekerjaan, terputusnya informasi, meningkatnya resiko kesalahan, dan kinerja dan layanan yang terdampak. Maka dari itu, apa yang harus dilakukan untuk menyikapi dan mengantisipasi hal-hal tersebut? Di sini bisa kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, yang mana di sini dapat kita mulai dari rasa skeptis, seperti kita ingin tahu. Rasa penasaran itu kadang tidak buruk juga, diperlukan di saat-saat tertentu, salah satunya di saat untuk menghindari resiko seperti ini, seperti berpikir atau menanyakan kira-kira apa ya yang kemungkinan bisa salah, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa probabilitas apa yang kiranya bisa terjadi dari suatu peristiwa yang diabaikan, seperti itu. Lalu kita bisa lebih dalam lagi untuk memikirkan dampaknya. Apa ya dampaknya? Nah, di situ kita harus memahami akibat atau konsekuensi jika hal tersebut yang sebelumnya kita pertanyakan benar-benar terjadi. Lalu setelah itu yang bisa kita lakukan yaitu dengan menentukan langkah sederhana untuk mencegah atau mengurangi dampaknya. Nah, di sini diterangkan beberapa tahapan pengelolaan risiko, yang mana sebenarnya risiko itu tidak dapat dikelola sendiri. Mungkin bisa, namun pada kondisi tertentu membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti itu. Ya, di sini ketika ditemukan suatu resiko, kita dapat mengkomunikasikan kepada rekan kerja, kepada atasan, atau kepada pihak-pihak terkait yang kiranya berhubungan dengan resiko tersebut. Lalu setelah dikomunikasikan, dapat dibahas bersama atau didiskusikan untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan atau resiko yang ditemukan. Lalu setelahnya dapat ditindaklanjuti untuk sebagai bentuk langkah pencegahan, dan kemudian setelah upaya pencegahan telah dilakukan, hasilnya dampak dari resiko tersebut dapat diminimalkan. Nah, di sini salah satu beberapa aktivitas atau kegiatan yang kiranya dapat dilakukan untuk mengantisipasi resiko-resiko kecil yang biasanya diabaikan di lingkungan kerja sehari-hari. Dimana dalam aktivitas tersebut, untuk menghindari terjadinya resiko-resiko dalam lingkup kerja tersebut, kita bisa melakukan double check atau pemeriksaan kembali dalam setiap pelaksanaan tugas, seperti itu. Lalu kita bisa melakukan backup data atau pencadangan data,
kemudian menyampaikan informasi tepat waktu. Nah, di sini agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan resiko dapat segera dimitigasi. Lalu kemudian didokumentasikan, dan yang terakhir kita bisa juga untuk sharing knowledge kepada rekan kerja atau pihak-pihak yang dipercaya seperti itu. Baik, jadi kurang lebihnya materi hari ini membahas mengenai resiko di sekitar lingkungan kerja, yang mana umumnya atau seringnya berangkat dari hal-hal kecil yang dianggap biasa atau sering diabaikan atau disepelekan seperti itu. Untuk mengenalinya, seperti yang sempat diulas tadi, kita dapat memulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana dengan lebih menyadari apa resiko-resiko kecil yang ada di sekitar kita seperti itu, dan kemudian mengkomunikasikan dan sharing informasi atau knowledge sharing kepada pihak-pihak terkait. Baik, kurang lebihnya hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada salah kata, mohon maaf.